ketika Egy Sujana mengajukan permintaan untuk dibuatkan perpu supaya semua agama selain Islam dibubarkan dari negara ini, saya tidak mendengar ada statement dari Romo Beni. Halo, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, bersyukur sekali dan saya senang sekali bisa kembali hadir di hadapan teman-teman semua, dan kita bersyukur diberi kesehatan sampai hari ini dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Teman-teman, izinkan saya menyapa dulu sahabat-sahabat Rina Solihin, saudara-saudaraku, teman-temanku yang berada di negara-negara lain. Di Jerman, ya. Halo. Teman-teman yang ada di Jerman, wie geht's euch alle? Alles gut? Ya, ich hoffe so. Oke. Dan teman-teman yang ada di Jepang, Kanada, Inggris Raya, Vietnam, India, Selandia Baru, dan juga Filipina, Italia, Korea Selatan, Swedia, Venezuela, Thailand, dan teman-teman di Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Singapura, Belanda, dan tentunya teman-temanku di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Anda sudah menjadi sahabat Rina Solihin, dan semoga semua yang di-sharingkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman, kali ini saya ingin menanggapi lagi teman-teman ya, yaitu sebuah statement dari seorang public figure juga, ya bisa dikatakan seorang rohaniawan, ya, dan beliau ini juga seorang politisi, bisa dibilang seperti itu. Dan siapa beliau? Beliau adalah Romo Beni. Kondisi masih belum adem, ya, yaitu reaksi terhadap pernyataan Bapak Saifuddin Ibrahim. Mengapa demikian? Pertama, pernyataan awal saja itu belum selesai, yaitu permintaan dari Bapak Saifuddin Ibrahim untuk menghapus atau men-skip dulu ya 300 ayat yang ada di Al-Quran. Itu sudah menimbulkan reaksi yang luar biasa, tentunya dari saudara-saudara kita yang muslim, dan juga dari para tokoh, bahkan dari pemimpin kita juga begitu ya. Nah, dan saya perhatikan kondisi semakin memanas dari hari ke hari, karena Bapak Saifuddin Ibrahim masih gencar membuat konten-konten yaitu mengenai agama Islam dan tentunya kitab sucinya begitu ya. Saya mendengarkan saja itu sudah ngeri-ngeri sedap teman-teman ya, ngeri-ngeri sedap begitu. Saya hanya berdoa supaya Bapak Saifuddin Ibrahim itu diberikan hikmat ya dan kebijaksanaan dari Tuhan Yesus ya, oleh Roh Kudus, sehingga bisa melihat apa yang harus dilakukan di waktu-waktu yang sekarang ini. Begitu. Teman-teman, kita seperti makan buah simalakama. Saya
sendiri cukup berpikir keras juga ya. Kita tidak menginginkan ini semua terjadi. Kita mau semuanya berjalan baik-baik saja, damai-damai saja, ya kan? Tetapi ternyata hal seperti ini terjadi. Dan ini juga sebenarnya kita tidak bisa menutup mata adanya orang-orang seperti Bapak Saifuddin Ibrahim, seperti Joseph Paul Chang, itu adalah seperti bisul. Bisul yang sudah matang. Bisul yang sudah matang dan saatnya meletus begitu. Memang sakitnya bukan main ya. Pada saat bisul itu meletus dan mengeluarkan nanah, teman-teman. Ya. Nah, ini kita berpikir keras sebagai anak bangsa. Untuk menyelesaikan ini harus mulai dari mana? Harus mulai dari mana? Begitu. Karena ini peristiwa sebab akibat. Tidak ujuk-ujuk terjadi. Muncul orang seperti Saifuddin Ibrahim. Saya kembali mendapatkan fakta, ya, melihat. Saya rindu sekali seorang pemimpin atau public figure, ya, yang memberikan statement-statement yang meredakan suasana begitu, ya, yang menyejukkan, bukan yang membuat semakin runcing persoalan begitu. Memang itu terjadi, itu sudah terjadi. Tapi sebagai seorang pemimpin atau tokoh di negara ini, apakah itu tokoh rohaniawan, politisi, budayawan, ya, atau pemimpin, atau ya, kita berharap ada gitu yang tampil memberikan statement-statement yang meredakan suasana, yang membuat suasana itu stabil, ya, seimbang begitu. Nah, saya baru mendengarkan, ya, satu statement dari yang namanya Romo Antonius Beni Susetio. Saya kira teman-teman sudah tidak asing ya dengan tokoh ini. Beliau adalah seorang rohaniawan, ya, Romo Katolik. Dan beliau ini adalah salah satu staf khusus dari BPIP, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Beliau ini juga sangat aktif, teman-teman, ya. Beliau adalah aktivis penggerak kesadaran manusia dengan berbasiskan pada kemerdekaan dan kesetaraan. Kemudian sering melakukan dialog-dialog lintas agama, terutama dengan Muslim, ya, teman-teman. Dan Romo Beni itu adalah salah seorang pendiri dari Setara Institute. Kemudian Romo Beni itu juga adalah pendiri Pergerakan Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia atau FKDHI, ya, Forum Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Dan bukan itu saja, beliau juga adalah aktif di Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, ya, atau FKAUB. Beliau juga aktif di Forum Kemanusiaan dan Gerakan Moral Nasional. Luar biasa, teman-teman, ya. Betul-betul Romo Beni ini adalah seorang aktivis kemanusiaan, ya, aktivis kesetaraan, aktivis yang giat, ya, dalam menjalin hubungan atau komunikasi antar umat beragama. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kita lihat Romo Beni ini sangat aktif, ya, sebagai aktivis demokrasi, teman-teman. Setara Institut yang didirikan itu sangat peduli, ya, terhadap penghapusan atau pengurangan diskriminasi.
Bukan itu saja, tapi juga penghapusan intoleransi atas dasar agama, atas dasar etnis, suku, warna kulit, gender, dan strata sosial. Nah, Setara Institute ini bertujuan untuk mencapai cita-cita di mana setiap orang diperlakukan setara dengan menghormati keberagaman, mengutamakan solidaritas, memuliakan manusia, artinya memanusiakan manusia. Romo Beni itu dikenal juga dekat dengan tokoh besar yaitu Gus Dur. Kita tahu bagaimana pemikiran Gus Dur itu sangat demokratis dan sangat toleran, teman-teman. Nah, ini sekilas tentang Romo Beni, seperti apa tokoh ini, ya, sebagai penggiat demokrasi, sebagai penggiat kesetaraan, ya, dalam masyarakat. Dan kita lihat beliau ini memberikan statement tentang apa yang diperkatakan atau dinyatakan oleh seorang Saifuddin Ibrahim. Tadinya saya berharap dari tokoh yang seperti ini bisa memberikan statement yang jauh lebih demokratis, ya, yang jauh lebih demokratis dan memberikan angin sejuk, ya, dan bisa netralisir situasi yang ada. Karena kalau kita lihat, beliau ini tentunya punya kepekaan, ya, punya kepekaan yang lebih dari yang lainnya dalam hal hak-hak asasi manusia, dalam hal kesetaraan, dalam hal kesamaan hak, ya, di dalam masyarakat. Tapi baiklah, kita akan lihat apa pernyataan dari Romo Beni ini tentang Bapak Saifuddin Ibrahim. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tadinya saya berharap pernyataan dari Romo Beni itu akan berbeda dengan yang lainnya. Karena kalau kita lihat dari latar belakang beliau dan kegiatan yang dilakukan, ya, itu sangat kental dengan perjuangan, ya, memperjuangkan kesetaraan dan demokrasi di negara ini, tapi tidak tercermin dalam pernyataannya, teman-teman. Ya, di wartaekonomi.co.id beliau mengatakan bahwa pendeta Saifuddin Ibrahim itu buat gaduh. Pendeta Saifuddin Ibrahim itu buat gaduh dan tidak perlu mengurusi keyakinan orang lain. Karena Saifuddin Ibrahim itu katanya tidak punya pengetahuan untuk mengatakan hal tersebut, bukan bidangnya. Ya mungkin apakah Romo Beni tidak tahu, ya, bahwa Bapak Saifuddin Ibrahim itu adalah guru ilmu agama Islam, ya. Jadi terlepas dari itu semua, pernyataan seperti ini, ya, tidak mengademkan suasana. Dan beliau meneruskan bahwa dia sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Mahfud MD. Ya. Dia sangat setuju, sepakat dengan Mahfud MD. Dan Romo Beni ini juga mendukung langkah-langkah Bapak Mahfud MD. Karena katanya jangan sampai tokoh agama jadi memecah belah bangsa. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, saya merasa jika seorang tokoh seperti Romo Beni sudah berkata seperti ini, mengeluarkan pernyataan seperti ini,
itu cukup membuat kita sedih, teman-teman. Ya. Pertama, beliau ini dari minoritas Katolik. Ya. Dan kita juga tahu bahwa gereja Katolik itu justru sering menjadi sasaran terorisme. Ya. Seharusnya dalam kesempatan ini Romo Beni ini punya peluang untuk mengedukasi masyarakat luas. Betul, Bapak Saifuddin Ibrahim itu sudah melakukan pernyataan yang terlalu berani, begitu ya. Untuk kondisi dan situasi negara kita seperti sekarang ini. Dan saya sudah mengatakan, sebenarnya kita tahu maksud dari Bapak Saifuddin Ibrahim itu baik. Tetapi caranya dan timingnya itu tidak tepat. Begitu, sehingga menimbulkan gejolak di dalam negeri. Dan kita sudah tahu kondisi Indonesia sekarang memang lagi tidak baik-baik saja gitu dalam hal hubungan umat beragama. Dan diperuncing lagi dengan persoalan yang ini begitu. Nah, seharusnya tokoh-tokoh nasional itu, pemimpin itu tampil ya untuk mengademkan suasana, menetralisir suasana yang ada, sehingga tidak memicu kemarahan yang lebih luas. Ibarat orang tua, kalau ada anaknya berantem, ya, itu tidak boleh menjudge dulu, harus dilihat dulu apa penyebabnya. Harus dicari tahu dulu. Ya, harus dicari tahu dulu. Penyebabnya apa? Kok sampai berantem? Begitu. Ya. Jadi jangan langsung main tunjuk-tunjuk gitu, langsung menghakimi. Tidak boleh seperti itu. Kalau begitu, ya, kalau kita punya anak yang lagi berantem, langsung yang satunya kita judge kamu salah, itu anak yang satunya akan ngelunjak. Biasanya seperti itu. Dia akan ngelunjak, dia diberi hati, sehingga dia semakin semena-mena dengan saudaranya ini, begitu. Belum tentu saudaranya itu yang salah. Pasti ada sebab akibatnya. Nah, itu sebagai orang tua yang bijak, sebagai orang tua yang punya hikmat, berhikmat, bijak, dan punya skill ya dalam menghandle anak-anak mereka. Itu tidak demikian. Tidak memperlihatkan sikap berat sebelah. Tapi suasananya dinetralkan dulu. Dibikin adem dulu. Anak-anaknya dibikin tenang dulu dua-duanya. Setelah itu baru diajak bicara. Baru ditanyain satu-satu. Ada apa? Begitu juga dalam mengelola negara ini. Negara ini disebut Ibu Pertiwi. Kenapa enggak Bapak Pertiwi? Ya. Ibu Pertiwi. Kenapa tidak Bapak Pertiwi? Jadi untuk menghandle anak-anak bangsa ini dibutuhkan kearifan, kebijaksanaan, skill dari seorang ibu. Karena dari statement-statement tokoh-tokoh yang seperti ini tidak akan membuat kondisi semakin membaik. Yang minoritas semakin merasa dipojokkan, yang mayoritas semakin jumawa.
Bahkan mau demo berjilid-jilid sepertinya. Dan menuntut para penista agama ditangkap. Bahkan menteri agama pun mereka akan serukan untuk ditangkap. Teman-teman, tidak mudah mengelola sebuah negara. Saya jujur, sebagai rakyat dan kebetulan dari kelompok minoritas, itu sangat kecewa dengan statement-statement dari para tokoh ya dan para public figure, ya kan? Kemudian dari pemerintah sendiri, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Mahfud MD. Itu pernyataan yang tidak membawa suasana menjadi lebih baik, membawa keadaan menjadi lebih baik. Harusnya pemimpin-pemimpin itu tidak terlalu cepat mengeluarkan statement. Harus dibaca dulu situasi seperti apa ini. Kalau situasi seperti ini, seharusnya saya bicara apa? Apa yang harus saya katakan? Supaya masalah tidak meruncing. Supaya stabilitas nasional terjaga. Supaya rakyat-rakyat bisa tenang. Begitu. Tidak bergejolak. Apa yang harus saya katakan? Itu harus dipikir dulu bolak-balik. Karena dari perkataan itu bisa mendatangkan bencana kalau tidak hati-hati. Seorang Romo Beni, seperti tadi kita sudah tahu, beliau ini seorang aktivis kesetaraan, aktivis demokrasi, aktivis yang memperjuangkan hak-hak warga negara, hak-hak azazi setiap warga negara. Tapi statementnya seperti itu. Begitu. Dan lagian beliau ini dari minoritas. Kenapa tidak ada kepekaan sama sekali terhadap minoritas? Romo Beni mengatakan, tokoh-tokoh agama jangan jadi pemecah belah bangsa. Apakah Romo Beni selama ini tidak terinformasi? Saya lihat Romo Beni juga punya channel ya. Channel YouTube ya kalau tidak salah ya. Ada channelnya Romo Beni ya. Nah, tentunya Romo Beni juga sering melihat YouTube kan. Dan pasti juga tahu betapa banyaknya tokoh-tokoh agama seperti ustadz, ustazah yang bikin konten-konten yang memecah belah bangsa, yang menyerang kekristenan, yang getol, lompat pagar, yang membahas kitab suci agama lain tanpa pengertian yang benar. Kenapa selama ini diam saja? Saya ingat tahun 2021 kalau tidak salah. Romo Beni memberikan statement terhadap MUI. Jadi waktu itu sempat viral ya, polemik antara Romo Beni dengan MUI. Ketika Romo Beni mengeluarkan statement di Twitter beliau lewat sebuah video yang mengatakan MUI harus berbenah diri, jangan jadi sarang kelompok radikal.
ya. Nah, kebetulan yang mengatakan ini bukan Romo Beni, tetapi adalah seorang pengurus setara institut, yaitu Bapak Handardi. Nah, ini jadi viral, ya. Cuitan warganet luar biasa, yaitu tagar bubarkan BPIP, ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Banyak yang marah waktu itu. Nah, saya berpikir tidak mungkin orang seperti Romo Beni tidak memiliki kepekaan terhadap apa yang terjadi hari ini. Tidak mungkin Romo Beni tidak merasakan apa yang dirasakan oleh kelompok minoritas. Karena beliau seperti kita lihat sangat aktif, ya, dalam memperjuangkan hak-hak kesetaraan. Tapi mengapa mengeluarkan statement seperti itu begitu? Yang kita merasa seolah-olah aneh gitu ya. Mengapa aneh? Pertama, beliau ini dari minoritas. Dan beliau sudah merasakan jadi korban dari teroris, ya, di mana gereja-gereja Katolik sering menjadi sasaran teroris. Jadi tidak berlebihan kalau tadinya saya berharap, wow, Romo Beni pasti akan mengeluarkan statement yang berbeda dari yang lain. Tapi ternyata tidak. Beliau dengan lantang mengatakan Pendeta Saifuddin itu buat gaduh. Tidak perlu mengurusi keyakinan orang lain. Dan Saifuddin Ibrahim tidak punya pengetahuan untuk mengatakan hal itu. Bukan bidangnya. Sedih. Sedih teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berharap para pemimpin bisa menghadapi kondisi ini dengan arif, bijaksana, dengan kewibawaan penuh. Dan ingatlah, Presiden Menko Polhukam itu adalah milik semua rakyat Indonesia. Jadi, pemimpin itu harus berdiri di atas semua golongan. Tidak boleh memihak. Harus netral. Tidak peduli pemimpin itu berasal dari golongan mana. Demi kepentingan nasional, kepentingan pribadi atau ambisi pribadi itu dikesampingkan dulu. Utamakan keselamatan bangsa. Memang ini peristiwa ini membuat kita terkaget-kaget, teman-teman. Melihat tokoh-tokoh ini, ya. Kita sebut saja Ade Armando. Itu tokoh yang sama-sama kita kagumi, ya, nasionalismenya. Kemudian kekritisannya dalam mengkritisi berbagai fenomena ketidakadilan yang ada di negara ini. Luar biasa. Tetapi ketika memberikan komentar terhadap apa yang terjadi dengan Bapak Saifuddin Ibrahim, kita kaget semua. Kita kaget semua. Bukan seperti Ade Armando yang kita kenal. Mengapa bisa demikian? Kemudian, Menko Polhukam, ya, Bapak Mahfud MD, tidak kurang membuat kita kaget. Teman-teman, kita kenal Menko Polhukam itu adalah seorang nasionalis. Dia seorang Pancasilais. Tapi mengapa statementnya seperti itu? Dan terlihat terburu-buru. Mengagetkan. Sekarang, satu lagi. Romo Beni, seorang pejuang demokrasi, seorang pejuang kesetaraan.
Statementnya tidak kurang membuat kita kaget juga. Mengapa bisa begitu? Kita merasa minoritas ini ditinggalkan. Diabaikan begitu. Kenapa sih tidak mengerti sedikit saja apa yang kita rasakan? Kalau 3 orang ini yang selama ini kita punya harapan kepada mereka, kita menitipkan harapan kita terhadap mereka, dan sekarang kita tahu seperti apa, itu sungguh mengecewakan. Tapi jangan khawatir. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dunia boleh mengabaikan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saatnya kita sekarang untuk saling menguatkan, saling menghibur, dan jangan pernah kehilangan pengharapan. Memang ini sudah zaman-zaman akhir, dan banyak kejutan-kejutan yang akan terjadi di zaman-zaman akhir ini, teman-teman. Kita tidak boleh kaget. Dan firman Tuhan sudah memberitahukan kita semua tentang apa yang akan terjadi. Tentunya sesuatu bisa terjadi, itu ada prosesnya. Karena ini menyebabkan ini, begitu. Ya. Jadi ada tahapan-tahapannya sampai apa yang ada di firman Tuhan itu tergenapi. Undang-undang penistaan agama sebenarnya itu bukan delik aduan. Saya menemukan komentar di video saya. Kalau memang tidak suka katanya dengan ustazah yang mu'alaf itu, yang selalu menyerang kekristenan, adukan saja katanya. Tidak usah cuap-cuap di YouTube katanya begitu. Adukan saja. Saya bilang Anda ini orang buta hukum ya. Ya. Saya membuat video itu bukan untuk mengadu-ngadukan orang. Tapi saya punya misi edukasi. Ya. Saya ingin memberikan sesuatu yang berharga untuk masyarakat dunia. Dengan hikmat yang diberikan Allah kepada saya ingin membukakan semua kebenaran. Sehingga banyak orang tercerahkan. Begitu. Ya. Dan jika saya disuruh mengadukan para ustadz itu, atau ustazah itu tidak perlu. Mengapa? Karena penistaan agama ini bukan delik aduan, tapi delik umum. Ya. Kalau delik aduan, itu memang harus diadukan dulu. Polisi menunggu orang-orang yang mengadukan, ya. Nanti baru polisinya memproses begitu. Kalau tidak diadukan, polisi tidak bisa apa-apa. Itu namanya delik aduan. Tetapi kalau delik umum, itu polisi itu tidak perlu menunggu laporan dari manapun. Tapi dia sudah dapat bertindak terhadap orang yang diduga melakukan pasal penistaan agama. Tidak perlu ada pengaduan. Nah, seharusnya seperti ini begitu. Ya, harusnya seperti ini. Tidak perlu ada pengaduan-pengaduan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, masalah sebenarnya terletak dalam penegakan hukum. Undang-undang kita mungkin punya lebih dari cukup. Semua diatur dalam undang-undang. Undang-undang apa sih yang kita nggak punya? Cuman
penerapannya, pengaplikasiannya itu yang bermasalah. Masih tumpul ke mayoritas, runcing atau tajam ke minoritas. Itu persoalannya. Kalau masalah meminta ini dan itu, ya, untuk diterapkan, seperti Saifuddin Ibrahim meminta kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat di dalam Al-Quran, kemudian mengevaluasi kurikulum di pesantren-pesantren, itu tidak lebih luar biasa, ya, daripada permintaannya seorang Egy Sujana. Mungkin Anda masih ingat, Egy Sujana meminta, ya, supaya dibuatkan perpu, peraturan pengganti undang-undang. Untuk apa? Untuk membubarkan semua agama di Indonesia ini selain Islam. Tidak ada ajaran selain Islam, ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam, ajaran selain Islam harus dibubarkan. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan. Parah mana menurut Anda? Kalau agama dibubarkan, otomatis kitab sucinya bubar juga. Betul kan? Dan bukan 300 ayat, kitab-kitabnya itu. Ya kan? Logika sehatnya seperti itu. Ya. Dengan alasan katanya, hanya agama Islam saja yang memenuhi syarat apa yang tertulis di dalam Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dia mengatakan hanya Tuhan Islam saja yang Maha Esa. Kalau yang lain tidak esa katanya. Kristen itu Tritunggal katanya. Jadi dia diajarkan bahwa Tritunggal itu artinya Tuhannya 3. Wow, belajar dari mana Anda, Egy Sujana? Tritunggal itu artinya Allahnya Esa. Esa dalam 3 pribadi. Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah 1. Begitu. Ya, jadi bukan Tuhannya 3. Kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu 3. Itu maksudnya bukan Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen itu Esa. Ya, semua dari Adam, ya, Musa, Abraham, Ishak, Yakub, ya, sampai ke orang Kristen hari ini, ya, para rasul sampai Kristen hari ini, itu menyembah Allah yang Esa dalam 3 pribadi. Ya. Kata Elohim itu jamak tunggal. Hanya ada dalam konsep ketuhanan Alkitab, tidak ada di agama lain. Ya. Eloh itu tunggal, Elohim itu jamak tunggal. Dan di Perjanjian Baru di Injil dikatakan ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah 1. Maaf, Ustadz Anda, Don Ditan, mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat tambahan. Di kitab aslinya nggak ada. Justru dia terbalik. Justru di kitab yang dibuat oleh kelompok liberal, ayat ini dihilangkan. Dan ayat ini ada di kitab yang asli. Begitu. Ya, karena memang iblis ini banyak sekali, ya, tidak henti-henti menyerang Alkitab. Macam-macam caranya menyerang Alkitab. Mulai dari mengatakan Alkitab itu palsu. Mulai dari mengatakan Alkitab itu tulisan manusia. Ya, mulai mengatakan Alkitab itu porno. Porno dari mana?
karena hanya ada kitab Kidung Agung. Ingat, Kidung Agung itu bukan porno. Ya. Tetapi Kidung Agung itu adalah kitab yang ditulis oleh Salomo. Ya, Salomo itu tentang hubungan dua pengantin yang resmi, kemesraan antara dua pengantin suami istri yang sah. Menurut orang awam, itu tidak boleh tertulis di kitab suci. Siapa bilang? Tuhan memberikan kenikmatan itu adalah anugerah untuk manusia. Ya. Jadi itu bukan tabu. Dan memang di sekolah minggu itu belum diajarkan. Kenapa? Karena anak-anak sekolah minggu belum akan bisa memahami itu. Tetapi orang dewasa itu sudah bisa memahami itu. Itu sebenarnya seperti itu, ya. Jadi itu bukan kitab porno, tidak ada. Ya, Tuhan Allah itu adalah Allah yang Maha Kudus. Dia mengizinkan Salomo untuk menulis kitab Kidung Agung. Itu juga berdasarkan ilham dari Allah sendiri. Karena Alkitab itu Alkitab yang sangat sempurna isinya. Dia mengatur semua kehidupan manusia. Alkitab itu berisi sejarah. Alkitab itu berisi kesaksian dari para tokoh-tokoh Alkitab, kesaksian hidup. Alkitab itu berisi pengajaran atau hukum-hukum Allah. Dan Alkitab itu berisi nubuatan. Ya. Perjanjian lama syarat dengan nubuatan. Perjanjian baru itu adalah penggenapan dari nubuatan ini. Jadi perjanjian baru adalah penggenapan dari perjanjian lama. Tapi belum semua. Sudah hampir semua. Karena kita sudah berada di akhir zaman. Jadi ada beberapa lagi yang belum tergenapi. Seperti rapture, pengangkatan, kemudian tribulation, 7 tahun masa kesusahan, kemudian milenium, masa 1000 tahun, kemudian dunia ini berakhir. Itu yang belum digenapi. Tapi sedikit lagi. Sedikit lagi, sebentar lagi, kita akan sampai kepada yang namanya rapture. Itu orang-orang percaya. Orang-orang yang punya iman yang benar kepada Kristus, itu akan terangkat ke awan-awan, menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Yang orang-orang Kristen sejati yang sudah meninggal, itu lebih duluan bangkit. Kemudian kita bersama-sama terangkat ke angkasa. Tubuh kita, bukan tubuh ini lagi, tapi tubuh kita diganti dengan tubuh kemuliaan. Tubuh sorgawi, yang tidak bisa binasa, tidak bisa sakit lagi. Ya, diganti dalam sekejap mata. Kemudian dengan tubuh yang sempurna ini, tubuh sorgawi inilah kita terangkat ke sorga. Dan ini tidak ada di agama lain, hanya ada di dalam kekristenan. Kembali teman-teman, ketika Egy Sujana mengajukan permintaan untuk dibuatkan perpu supaya semua agama selain Islam dibubarkan dari negara ini. Saya tidak mendengar ada statement dari Romo Beni. Saya tidak mendengar ada statement dari Bapak Menko Polhukam kita, ya. Bapak Menko Polhukam kita. Tapi kalau tidak salah ada komentar dari Ade Armando. Tapi saya coba lihat lagi, saya kurang ingat, tapi biasanya pasti ada. Ya, begitu. Terus, tidak heboh seperti hari ini.
Seperti menanggapi pernyataannya Saifuddin Ibrahim. Bayangkan, semua agama di Indonesia selain Islam harus dibubarkan. Ini permintaan apa ini? Mengapa tidak panas seperti hari ini reaksi orang-orang Kristen, orang-orang minoritas? Karena memang kita tidak diajarkan untuk bereaksi seperti itu. Tenang, berdoa, andalkan Tuhan. Itu yang diajarkan. Sampai bahkan tidak bersuara. Dan sekarang pun masih ada yang seperti itu. Banyak dalam menanggapi Bapak Saifuddin Ibrahim, itu Kristen sendiri juga terbelah. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya, itu hak mereka. Itu hak mereka. Bahkan katanya yang mengadukan Saifuddin Ibrahim itu seorang perempuan Kristen katanya, seorang ibu-ibu. Di mana dia keluarganya ada yang Muslim. Jadi dia menganggap Saifuddin Ibrahim membuat gaduh, polemik antara dia dengan keluarganya. Jadi nggak enakan. Saya hanya bingung. Mengapa pas Bapak Saifuddin Ibrahim seperti itu, dia bereaksi? Lalu selama ini, kekristenan diserang dengan sedemikian rupa, dihujat dengan sedemikian rupa, ya, dinista dengan sedemikian rupanya oleh para ustadz-ustadz dan ustazah-ustazah. Kemana si ibu ini? Apakah dia tidak merasa risih? Makanya saya sepertinya curiga. Harus diselidiki lagi. Siapa ibu ini? Karena cukup diviralkan juga ya. Bahwa yang mengadukan itu katanya orang Kristen sendiri. Saya bertanya, orang Kristen seperti apa ini? Jangan-jangan hanya KTP-nya saja yang Kristen. Begitu. Ya. Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, dunia ke depannya tidak akan semakin membaik. Akan banyak kejutan-kejutan yang akan terjadi. Dan Alkitab sudah mengatakan itu semua. Harapan kita, apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan iman kepada Kristus. Di hari-hari seperti inilah kita harus semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan
teman-teman. Di Amsal 28 ayat 5 dikatakan, orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Ya. Jadi orang jahat itu tidak mengerti keadilan. Tapi kita, orang-orang yang mencari Tuhan, mengerti segala sesuatu. Orang dunia tidak mengerti hal-hal yang rohani. Tetapi orang-orang rohani mengerti segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berdoa sungguh-sungguh untuk negara ini, agar keamanan bisa terkendali. Kemudian para pemuka agama, pemerintah, dan tokoh-tokoh publik bisa membuat suasana menjadi lebih adem, reda, dan bisa menetralisir keadaan dengan baik. Pikirkan keselamatan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jangan pergunakan timing ini untuk membersihkan diri atau untuk mencari aman atau untuk mengambil simpati dari mayoritas dengan mengabaikan hati nurani dan pikiran sehat, dengan mengenyampingkan keadilan. Di Roma 12 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bertekun dalam doa itu sangat kita butuhkan pada hari-hari ini, teman-teman. Doa yang terbaik untuk bangsa kita, doa yang terbaik untuk saudara-saudara kita, doa yang terbaik untuk dunia. Bersama saya, Noverina Solihin, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semakin diserang, semakin terang benderang. Maranatha.